Pernah nggak sih pas lagi asyik scroll YouTube atau TikTok, kamu kepikiran, gimana ya cara bikin konten kayak gini? Idenya dari mana? Terus prosesnya gimana sampai bisa tayang di layar kita? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih produksi media digital itu. Terus kita bandingin sama media yang lama. Habis itu, kita intip proses produksinya, lihat peran kreator zaman sekarang, dan terakhir, kita coba terawang sedikit soal masa depan konten. Siap? Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Biar gampang ngertinya, istilah produksi media digital ini kita bakal pecah satu persatu. Kita mulai dari dasarnya dulu. Oke, kata pertama, produksi. Gampangnya gini, produksi itu ya proses bikin sesuatu, proses creating. Mulai dari film yang super keren di bioskop, podcast yang nemenin kamu di jalan, sampai video-video pendek di medsos, semuanya itu adalah hasil dari sebuah proses yang namanya produksi. Lanjut ke kata kedua, media. Nah, kalau media ini ibarat jembatannya. Jembatan yang nyambungin si pembuat pesan ke kita, para penonton atau pendengar. Fungsinya macem-macem banget. Bisa buat ngasih info kayak berita, ngajarin kita sesuatu lewat video tutorial, atau ya sekedar buat hiburan. Nah, sekarang kita gabungin semuanya. Produksi media digital. Jadi, ini tuh bukan cuma soal bikin video aja ya. Ini adalah keseluruhan proses dari A sampai Z. Dari mulai ide yang masih mentah di kepala, direncanain, dieksekusi, diedit, sampai akhirnya, boom! Disebar ke kita semua lewat platform digital. Oke, sekarang biar makin kebayang seberapa besar perubahannya, kita coba bandingin deh media digital zaman sekarang lawan media konvensional zaman dulu. Apa sih bedanya? Kita mulai dari yang konvensional dulu. Ingat kan? Koran, majalah, radio, televisi. Ini adalah media-media yang mungkin lebih akrab sama generasi orang tua kita. Sifatnya itu satu arah. Mereka ngomong, kita dengerin. Udah, gitu aja. Nggak ada kolom komentar di koran kan? Sekarang, bandingin sama ini. Dunia kita sehari-hari. Instagram, YouTube, TikTok, podcast. Di sini, kita nggak cuma jadi penonton pasif. Kita bisa ikutan nimbrung, bisa komen, bisa share, bisa remix, bahkan bisa bikin konten tandingan. Beda banget kan? Dan ini dia inti perbedaannya. Lihat deh, media konvensional itu kayak pidato, satu arah. Kita cuma bisa dengerin. Feedback, lama banget nunggunya. Tapi media digital, wah, ini kayak obrolan langsung. Komunikasinya dua arah, real time. Kamu komen, kreatornya bisa langsung bales. Dan jangkauannya bisa ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Oke, kita udah paham konsepnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Yuk kita bedah 4 tahap penting dalam proses produksi konten digital. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Dimulai dari praproduksi, ini tahap perencanaan. Terus masuk ke produksi, yaitu eksekusinya. Setelah itu ada pasca produksi, di mana semuanya diedit dan dirapikan. Dan terakhir, distribusi, alias disebarin ke penonton. Gampang kan ingatnya? Rencana, eksekusi, edit, sebar. Biar lebih jelas, di praproduksi ini kita mikirin konsep, nulis skrip, riset audiens, intinya semua persiapan. Terus, pas produksi, nah ini bagian serunya, syuting, rekaman suara, atau bikin desain grafisnya. Dan di pasca produksi, semua bahan mentah tadi diolah, diedit, dikasih musik, dirapiin, sampai jadi konten yang siap tayang. Terus, apa hubungannya semua proses tadi sama kreator konten zaman sekarang? Penting banget, karena sekarang semua tahapan produksi itu nggak lagi cuma dilakuin sama studio raksasa, tapi juga sama satu orang di kamarnya. Ini dia alasannya. Di media sosial, produksi konten itu bukan cuma soal bikin video yang estetik, jauh lebih dari itu. Ini jadi alat buat branding, buat promosi, buat edukasi, dan pastinya buat bangun interaksi sama audiens. Ujung-ujungnya bisa jadi sumber penghasilan. Jadi, seorang kreator konten modern itu ibaratnya tim produksi berjalan. Dia yang mikirin ide, dia yang jadi sutradara sekaligus kameramen, dia yang ngedit, dia juga yang jadi tim marketing buat nyebarin kontennya. Bahkan, dia juga yang jadi analis data buat lihat konten mana yang laku. Keren kan? Oke, kita udah lihat dari A sampai Z. Nah, sebagai penutup, nggak lengkap kalau kita nggak ngintip sedikit ke masa depan. Kira-kira tren konten apa sih yang bakal makin rame ke depannya? Ada 4 hal besar nih yang lagi panas. Konten video pendek yang makin merajalela.
Terus, live streaming buat interaksi langsung. Ada juga konten yang dibuat pakai AI. Wih, canggih. Dan yang terakhir, user generated content atau UGC, di mana kontennya justru datang dari pengguna biasa. Intinya, konten ke depan bakal makin cepat, makin interaktif, dan makin personal. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Dengan semua kemudahan teknologi sekarang, apakah itu berarti semua orang bisa jadi kreator konten? Dan kalau iya, apa sih yang ngebedain kreator yang biasa aja sama yang benar-benar sukses di tengah lautan konten yang nggak ada habisnya ini? Coba deh pikirin. Jawabannya mungkin ada di dalam diri kita masing-masing.